dengan lu sharing hari ini, makasih banget. Jadi mungkin orang tua di luar sana bisa tahu. Jadi aman kok Bapak Ibu kalau menantunya ini musisi. Buktinya Joshua salah satu cuan live-nya benar-benar gitu. Amin. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Kali ini gue kedatangan tamu spesial yaitu Joshua Setiawan, seorang founder daripada sebuah music entertainment. Nah, di sini beliau membagikan ceritanya mengenai perjalanan karir musiknya sampai menjadi seorang music entrepreneur. Nah, di sini beliau juga berhasil mematahkan stigma kalau jadi musisi mau makannya dari mana. Nah, penasaran kan teman-teman? Yuk kita langsung aja. Juan, halo Joshua, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik, baik. Baik. Ibu guru piano. Terima kasih loh buat waktunya udah nyempatin jadi narsumnya Imo Sama- hari ini. Sama-sama, anytime, Ibu. Gimana, Hmm, gimana? oke. Pak, cerita-cerita ya Pak ya, biar sharing-sharing Yes, sama teman-teman Imo di sini. boleh dong. Lu waktu dulu Pak, ngambil jurusan musik tuh pas kuliah tuh, Mm, lu tuh itu pilihan lu sendiri atau disuruh orang tua atau gimana tuh? Gue benernya sih, dulu tuh background gue jadi musisi tuh, gue benernya nggak suka sama musik awalnya. Jadi, gue umur 4 tahun, gue dipaksa les piano sama bonyok gue, sama orang tua. Terus umur 5 tahun, dipaksa les drum. Nah, semua tuh dipaksa. Gue nggak pernah mau. Maksudnya gue selalu cari alasan untuk nggak les. Dari kecil. Dari kecil. Gue nggak suka banget. Sampai gue les piano tuh sampai SMP atau SMA kelas 1 lah. Terus les drum itu juga sampai SMA. Tapi gue nggak pernah suka lah. Cuma ya bisa main drum karena main di gereja. Itu pun ya nggak pernah latihan lah. Nggak tahu lah. Kalau musisi itu harus latihan tuh nggak ngerti gitu. Sampai pada akhirnya gue masuk SMA. Nah, ada salah satu teman kita. Oh, jadi di SMA tuh mau ada lomba band. Terus gue udah pasti nggak ikut lah karena gue kan nggak suka main musik gitu kan. Gue juga nggak punya temen anak-anak band gitu. Gue juga nggak punya. Nah, tapi suatu ketika kan sekolah ngadain lomba band. Nah, ada temen gue itu, teman kita juga di kampus, namanya Vilo waktu itu. Nah, si Vilo ini mau lomba band, dia kan main drum juga, ya kan. Nah, mereka udah persiapan lomba band, udah siap nih bandnya. Tiba-tiba Vilo itu kecelakaan. Oh, oke. Tiba-tiba Vilo kecelakaan, tangannya patah, kecelakaan motor. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, ada satu gitaris di bandnya Vilo itu tiba-tiba datengin gue ke kelas. Jos, minta tolong banget nih, ganti main drum yuk, kita lomba band gitu kan. Gila, gue seumur hidup nggak pernah lomba band kan. Dan ya yang gue bilang itu gue nggak suka main musik gitu. Ya gue main musik ya sekedar di gereja doang. Terus akhirnya dia minta tolong, akhirnya ya udah gue iyain, gue coba gitu. Gue coba, akhirnya gue ikutlah lomba band itu. Singkat cerita, bandnya juara 2. Bandnya juara 2 Nice. kan, singkat cerita. Band kita juara 2, terus gue dapet the best drummer pada saat itu. Gue kayak gila, nggak pernah latihan, gue nggak suka main musik, tiba-tiba jadi the best drummer. Nah, di saat itu gue baru ngerasa, gila ternyata main musik keren banget ya, gitu. Itu titik balik gue suka main musik. Jadi gue udah les dari umur 4-5 tahun, gue baru suka main musik itu kelas 1 SMA. Lu bayangin, berarti gue udah 9 tahun les, gue baru suka. Di situ, Nih di gitu. sini yang Nah, menarik yang pengen gue tanya adalah ada pengalaman apa yang bikin lu sampai nggak suka gitu selama lu ngeles 9 tahun itu? Apakah dari faktor oh, gurunya yang terlalu galak atau memang apa gitu alasannya? eh, mungkin karena namanya anak kecil ya, umur 4-5 tahun, dan gue tuh suka untuk ukuran anak kecil pada saat itu tuh gue suka keluar rumah untuk
main bola, untuk main di lapangan, untuk main di jalan tuh gue suka banget. Jadi menurut gue les itu membuang waktu bermain gue. Pertama itu. Terus kedua, ada faktor juga guru piano gue awal-awal tuh cukup nggak galak sih. Guru piano gue fine. Gue dulu KMA, piano tuh KMA di Yamaha. Jadi lesnya kayak bareng-bareng gitu. Bareng, kalau lo tahu bareng Marta. Gue dulu tuh bareng Marta lesnya. Satu KMA Yamaha itu. Gue mungkin sekitar 2 tahun kali ya KMA itu. Habis itu private kan, ketemu guru. Nah itu maminya Marta. Gue les sama maminya Marta. Nah itu maminya Marta cukup galak sih buat gue pada saat itu. Kayak anjir, gue udah nggak suka kan. Enggak deh kayaknya. Pokoknya gue les piano tuh kayaknya lumayan banyak gurunya. Jadi habis dari maminya Marta, gue ganti guru lagi. Habis itu nggak cocok, ganti guru terus. Dan akhirnya pada saat SMP kelas 3 itu nyokap gue mungkin nyerah kali ya. Udah, lu nggak usah les piano lagi gitu. Tapi les drumnya jalan terus. Les drum jalan terus. Gitu sih. Ini yang gue lihat bukan salah gurunya nih. Kayaknya salah anaknya nih. Iya. Kalau menurut gue malah karena faktor ya anak kecil sukanya main-main nih, nggak serius gitu kalau menurut gue. Dan gue nggak paham bahwa les piano tuh penting. Itu gue dulu belum paham. Dan orang bokap gue main musik, cuma bukan maksudnya nggak sekolah begitulah, otodidak lah. Jadi otodidak. Jadi bokap gue juga nggak nge-push anak-anaknya untuk lu harus latihan gitu. Nggak terlalu strict juga, santai gitu. Jadi ya gue kurang paham lah bahwa kalau kita les musik itu kita harus latihan, itu nggak paham. Gitu, sampai pada akhirnya kan gue lulus SMA, gue malah sekolah masak ke Australia. Gue malah sekolah masak. Nggak nyambung memang. Nggak nyambung karena waktu itu gue pengen apply PR kan di Australia. Jadi waktu itu poinnya yang paling gede itu jadi chef. Nah, akhirnya gue berempat tuh sama teman-teman SMA gue, berempat semua ngambil chef. 6 bulan gue sekolah, peraturannya ganti, chef nggak bisa ambil PR lagi. Ya udah, gue udah nggak punya tujuan kan, gue nggak punya tujuan. Terus gue mikir, aduh gue sekolah apa ya? Kayaknya sekolah musik oke sih gitu kan. Gue mikir, akhirnya gue jalan-jalan tuh ke Sydney Conservatory, gue jalan-jalan ke apa sih, ada satu sekolah musik juga di Sydney, gue cek harga kan. Di Sydney Conservatory, gue hitung-hitung sampai lulus kurang lebih hampir 2M, 1,8 M lah. Di Sydney Conservatory. Gila, gue sekolah musik hampir 2M. Enggak deh, gue bilang. Terus, gue cek satu lagi juga, nggak begitu mahal, tapi masih tergolong mahal lah. Namanya sekolah di luar negeri ya. Wah, gue enggak deh kayaknya. Gue masih mikir-mikir. Nah, pada zaman itu kan Facebook lagi happening-nya tuh kan, tiap hari ngecekin Facebook kan. Nah, ini tuh gara-gara Vilo lagi. Jadi kehidupan bermusik gue tuh gara-gara Vilo mostly. Bener. Gue kan rajin buka Facebook gitu kan. Nah, terus gue tuh ada video. Jadi Vilo tuh nge-post video, isinya tuh anak-anak musik lagi nyanyi-nyanyi lagu Dewa sambil main gitar gitu. Isinya tuh ada Onat, ada Gilvina, ada Ovel, ada teman-teman kita semua. Ada Vilo, ada di rumah Mas Tanto. Waktu itu kan gue belum kenal Mas Tanto, tapi pada akhirnya gue tahu itu ruangan Mas Tanto gitu. Terus gue lihat, gila, Vilo seru banget ini kuliahnya, gitu. Gitu kan, Vilo, wah ini baru kuliah nih, ini baru kuliah. Gue bilang gitu dalam hati gue kan. Terus akhirnya gue telepon bokap gue, Pak, aku mau sekolah musik aja kayak Vilo gitu. Loh, terus pulang dong berarti? Ya udah pulang aja, orang udah nggak bisa apply PR juga kan maksudnya di Australia kan. Bahkan sampai sekarang pun teman-teman gue yang berempat, kan gue berangkat berempat, sekarang sisa dua pun ini aja belum ada yang PR sampai hari ini. Udah berarti 2009 sampai 2021 udah 12 tahun. Mereka aja masih struggle untuk apply PR kan.
udah pokoknya udahlah, ya udah gue minta maaf aja sama orang tua bahwa sekolah gue di Australia gagal nih istilahnya, buyar. Gue bilang sama bokap gue, Pak aku mau sekolah musik aja gitu, kayak Vilo pokoknya. Oh yaudah, bokap gue sebagai musisi dia seneng banget ketika tahu anaknya mau sekolah musik. Nice, memang Bokap gue didukung seneng ya. banget, seneng banget. Oh iya, ya udah, papa yang ke sekolahmu mintain kopi ijazah lah, mintain nilai SMA dan lain-lain, semua bokap gue yang ngurusin. Jadi benar-benar pokoknya semua data-data gue, video gue main drum tuh semua bokap gue yang ngirim ke UPH untuk daftar kuliah. Udah, jadi gue nggak pakai audisi juga karena gue jauh kan, gue nggak bisa audisi, gue di Australia. Gue datang sebulan sebelum kita masuk kuliah, Agustus. Jadi gue datang sekitar Juli mungkin atau Juni gitu, gue lupa. Nah, akhirnya ketemulah gue sama Vilo dan kawan-kawan dan kalian-kalian ini. Nah, itu awal mula gue kenapa gue sekolah musik. Dan itu adalah pilihan gue sendiri dan mungkin 1000% didukung sama bokap gue sih. Wow, that's so gitu. Nice. That's so nice. Nggak semua orang dapat privilege itu sih. Yes, benar banget. Setelah gue ngobrol sama banyak orang dan teman-teman kita ya, hoki juga ya gue, ya beruntung lah gue. Gitu. That's nice. Wow. Terus ketika lu kelar kuliah, lu ada impian untuk membangun profesi apa gitu? Ada nggak cita-cita lu jadi apa? Atau udah kepikiran pengen berbisnis atau apa? Cita-cita gue ketika kuliah sebenarnya adalah buka toko alat musik. Cita-cita gue. Karena gue cukup ketika kuliah ya, ketika masuk kuliah 2010 tuh, gue cukup suka ngumpulin, karena gue drummer, gue cukup suka ngumpulin snare drum, gue cukup suka ngumpulin cymbal gitu-gitu, kayak gue cukup paham lah dengan jir-jir alat instrumen yang kita butuhkan untuk main musik gitu, gue cukup paham. Setiap ada pameran gede di Jakarta, gue pasti datang dan gue pasti nabung untuk beli sesuatu itu alat musik selalu. Jadi, gue pengen banget nih, gue ingat banget cita-cita gue tuh waktu itu keren sih kalau kita di Indonesia punya toko alat musik kayak S-Hardware. Gue mikirnya kayak gitu. Kayak di luar negeri kan, orang ke toko alat musik tuh kayak banyak alat gitu, kayak lu bisa cobain semuanya, itu kayak gila, itu impian gue waktu kuliah gitu. Dan gue sadar itu butuh modal yang sangat besar sih gitu. Ya impian gue waktu kuliah itu gitu sih. Sama ya mungkin ngejalanin sekolah musik juga pernah terpikir sih. Cuma pada saat 2012 gue diajak sama Kevin sama Wesu untuk buka entertainment waktu itu, namanya Bi Entertainment. I see. Itu 2012. Tapi setelah kuliah lu ada profesi impian juga selain buka toko musik itu gitu? Profesi impian? Nggak ada sih. Gue maksudnya maksudnya jadi seorang pengajar juga, gue nggak pernah mimpi untuk jadi seorang pengajar. I see. Apa ya? Impian gue adalah berbisnis sih sebenarnya. Bagaimana menghasilkan uang melalui musik, itu sih impian gue. Nggak tahu sih itu termasuk impian atau enggak. Soalnya kadang-kadang bagi teman-teman kita nih, mostly yang klasik ya, anak-anak piano klasik tuh, gue lihat kayak beberapa yang gue tanya gitu, impian lu apa nih? Untuk apa? Lu kan jadi musisi, terus impian lu apa? Iya nih, gue pengen main di orkestra hall mana gitu, main di hall mana, di opera house, gue pengen main di sini, gue pengen main di situ. Nah, buat gue sih, gue nggak ada sih impian kayak gitu. Jadi ya impian gue ya bagaimana menghasilkan uang dari, bagaimana untuk berbisnis dari musik itu sendiri, menurut gue. Itu impian gue. Nice. Berarti seperti yang tadi lu bilang, lu kan ini kan pas kuliah juga ngambil jurusan performance ya, bener ya? Performance. Berarti nggak sama sekali nggak ada terlintas kepikiran buat jadi edukator tuh nggak ada? Memanage sebuah sekolah musik, iya.
Tapi untuk mengajar enggak. Gua. I see. Pernah nyobain Ya, nggak tapi? gue pernah ngajar di Aminoto Kosin Music School yang di Karawaci. Pernah. Terus ngajar private juga beberapa kali pernah. Tapi kayaknya gue nggak di situ deh. Kenapa? Apa nih yang bikin lu back off tuh apa gitu? Kok nggak di situ kenapa? Mungkin gue Apa lu kurang sabar ya. menghadapi Mungkin gue anak-anak? kalau sabarnya sih sabar, cuma ya bisa dibilang kurang sabar juga sih, agak gemes gitu kalau nggak bisa tuh. Itu cukup apa ya, membuat gue kayak aduh gimana sih gitu. Jadi ya menurut gue belum bisa lah ngajar, kalau bukan dari segi gue nggak bisa ngajarin ilmunya, tapi kayak dari diri gue sendiri kayaknya penyampaiannya. Benar-benar itu kayak ya gue kayaknya belum di situ sih. Tapi kalau gue pengen punya sekolah musik, pengen gitu. I see. Ngajak teman-teman musisi untuk ngajar tuh, gue yang manage itu gue fine banget. Bikin silabus memang itu gue udah bikin gitu. Untuk semua instrumen gue udah bikin. Jadi lu tinggal ngajar aja nih gitu. Tapi belum gue goalkan, belum gue jalanin gitu. I see. Nice. Jadi berarti setelah dengar cerita lu dari awal lu mulai sampai lu kuliah sampai selesai, yang bisa gue tarik satu garis, memang lu tuh lebih ingin menjadi seorang entrepreneur ya. Iya, bisa jadi dibilang benar-benar begitu sih. Kalau yang gue lihat berarti ini kayak Joshua Setiawan Entertainment ini salah satu hasil manifestasi dari impian lu dong ya kalau begitu ya. Iya, bisa dibilang begitu sih. Menghasilkan uang dari apa yang gue pelajarin kan. Dan itu semua juga. Why music entertainment? Nah, itu tadi yang gue cerita. Karena mungkin tahun 2012 itu gue diajakin tuh sama Kevin Joshua, sama Wesu untuk bikin music entertainment kan pada saat itu. Nah, pada saat itu ya kita jalanin bertiga. Terus ada di tahun 2015 si Wesu memutuskan untuk kerja yang lain, bukan nggak megang entertainment lagi. Terus Kevin juga mau fokus di gelato waktu itu, mau buka gelato ya kan. Tapi dia tetap main musik, cuma maksudnya udah nggak fokus di music entertainment lagi gitu kan. Dan gua 2015 gua memutuskan untuk ke China belajar bahasa. Jadi itu entertainment kayak terbengkalai gitu loh, kayak terbengkalai. Udah nih nggak ada yang megang, Wesu udah sibuk, Kevin udah sibuk, gua cabut ke Cina, udah nggak mungkin megang kan, udah nggak ada yang megang. Ya udah kita tinggalin gitu aja. Klien terakhir waktu itu teman kita juga. Klien terakhir kita adalah Ica Yanitami, merit di Lampung. Itu adalah klien terakhir kita waktu B Entertainment. Udah gitu aja kita. Singkat cerita, gue balik dari Cina, gue pulang ke Bali. Nah, gue bingung nih sampai Bali, gue harus ngapain ya? Terus gue explore gimana sih kehidupan bermusik di Bali. Gue datang ke tempat ngejam, gue ikut ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi di Bali. Terus singkat cerita gue punya ide, wah gimana ya kalau gue buka entertainment nih. Gue mikirnya gini, gimana kalau gue buka orkestra waktu itu, karena gue bisa nulis juga kan. Gue rencana mau buka orkes, tapi untuk wedding, untuk event gitu kan. Jadi gue udah mulai tanya-tanya tuh, di Bali ada nggak ya yang bisa main viola? Lu tahu kan nyari pemain viola kan susah banget ya. Kalau violin beberapa pasti ada, cello juga pasti ada. Kalau di Bali pemain viola ada nggak ya di Bali gitu kan. Terus akhirnya gue nemu, ternyata pemain viola itu cuma 2 orang lah di Bali itu. Akhirnya gue nemu, ternyata ada. Oke lah, gue mulai nulis tuh, gue mulai aransemen, lagu-lagu pop gitu, lagu-lagu wedding, gue mulai aransemen.
Terus gue mulai aransemen, terus berjalan kurang lebih ya 3-6 bulan, kok nggak ada yang order ya, kok nggak ada yang pesan ya. Terus gue bingung kan, apa terlalu mahal atau terlalu gimana. Terus setelah gue pelajari, setelah gue explore lagi, ternyata buat wedding atau event banyak banget nih yang nanya sama gue, Mas, nggak ada format yang kecil ya? Nggak ada formatnya yang 4 orang ya? Nggak ada formatnya yang 5 orang ya? Oh, nggak ada, Pak. Kita cuma adanya orkestra gitu kan. Karena gue mikir entertain band di Bali udah banyak kan. Maksud gue mau bikin yang beda gitu kan. Gue mau bikin orkestra. Di Bali belum ada yang nulis kan. Udah, gue buka Go orkestra. big or go home ya lu ya? Iya, terus kok nggak ada yang bayar, nggak ada yang pesen. Terus banyak yang nanya, kok nggak ada yang berempat nggak ya, ada yang berlima nggak ya, ada yang 2 vokal aja nggak ya, dan format-format kecil gitu, format-format band. Karena ini weddingnya cuma di villa, kan wedding di Bali lo tau lah, intimate wedding kan, kayak 100, 150, 200. Iya, kalau orkestra terlalu banyak, gini-gini. Oh, ya udahlah, daripada nggak entertainment, istilahnya orkestra gue nggak jalan, ya udah gue putuskan untuk gue ikut dengan format-format kecil dengan band-band lain, gue jualan yang sama gitu. Nah itu gue mulai dari trio, dari quartet, dari quintet, ada dari sextet, terus dari orkes tetap gue jual, tetap ada. Meskipun jarang, sampai hari ini jarang banget. Malah gue dapet klien orkesnya yang di Jakarta gitu kan. Tapi nggak apa-apa, maksudnya di Bali gue tetap sediain gitu, tetap ada. Ya akhirnya ternyata ketika gue bikin format-format kecil itu ternyata jalan dan banyak yang order gitu. Itu sih. Nice. Jadi awal mulanya ya karena diajak Kevin sama William itu untuk bikin entertainment. Terus gue ke Cina, terus gue pulang lagi ke Bali. Gue nggak tahu mau ngapain, yaudah gue buka entertainment lagi, tanpa mereka gue jalan sendiri gitu. Tapi yang yang membuat lu berani untuk terjun sendiri apa tuh? Soalnya kan gini, kayak yang tadi lu bilang, market wedding entertainment itu udah banyak banget, dari harga Banyak yang banget. paling murah sampai yang paling mahal juga ada gitu kan? Ada, benar. Yang bikin lu berani tuh apa? Yang mendorong lu punya berani, courage seperti itu? Mau bersaing sama mereka yang sudah established juga gitu loh. Apa yang bisa lu tawarkan dari knowledge tentang musik mungkin. Maksudnya gue paham banget apa yang gue jual. Gitu. Gue nggak bilang yang lain jualan terus mereka nggak paham, nggak. Cuma maksudnya gue cukup pede lah. Maksudnya gue bawa entertainment ini, gue menyediakan jasa hiburan buat kalian nih, para couple nih, lu puas. Gitu. Gue cukup pede dengan itu. Jadi ya gue jalan aja gitu. Gitu. Terus jadi yang bikin lu berbeda adalah lu secara akademis pun juga lulusan musik gitu. Iya, tapi menurut gue itu nggak menjamin juga sih menurut gue ya. Cuma secara menghibur orang tuh gue cukup pede dengan apa yang gue ketahui gitu. Gitu sih. Apa nih yang bikin lu berbeda nih? Bisa share sedikit nggak sama teman-teman? Yang bikin lu berbeda nih apa nih? Strength lu nih. Kalau di Bali itu, gue mostly bawain jazz standard daripada yang lain. Yang lain kan rata-rata bawain lagu pop, lagunya cukup mainstream lah, lagu-lagu yang famous gitu. Nah, gue cukup berbeda ya karena 50% dari porto gue itu kita bawain lagu standar sih, jazz standard. Bisa dibilang 60-40 lah. 40% lagu mainstream, 60%-nya jazz standard. Gitu. Jadi mungkin banyak couple juga lihatnya, wah ini beda nih dari yang lain gitu. Nah, gue masuk di situ tuh. Gue masuk di sisi itu gitu. Jadi lu menjual sesuatu yang berbeda dari pasaran. Yes. Itu yang bikin lu beda ya? Iya, kalau enggak kan sama aja. Dan mostly singer-singer gue kan juga nyanyi di entertainment lain gitu loh.
Kalau lu musiknya nggak beda, ya lu bisa bayar. Mungkin maksudnya ada yang jual lebih murah, ada yang jual lebih mahal. Ya, kenapa harus ngambil lu gitu? Kan ada nih yang lebih murah dengan singer yang sama gitu. Gitu sih. Karena semua singer gua freelance memang. Dia boleh nyanyi di mana aja. Jadi apa yang beda ya musiknya harus beda sama yang lain. Gitu. Nice. Ini lu sebagai seorang founder, sebagai seorang owner, lu semua yang arrange ini semua kan? Lu Gua semua balik lagi tadi, kebetulan. lu bilang singer-singer tadi apa freelancer, ya kan? Bukan ini ya, bukan apa di hire secara memang dipakai terus-terusan nama JSE ini dong, ya kan? Mereka boleh kerja di tempat lain juga kan? Boleh banget. Nah, lu ngalamin kesulitan apa nggak sih waktu menyeleksi performer-performer ini yang pengen lu hire ketika lu mau ada event-event ini nih? Kalau seleksi sih gampang sebenarnya. Gue lihat mereka perform, gue suka, mereka musikal, pasti gue ajak. Oke. Intinya Ini kan secara musikal. Kalau secara attitude kerja atau yang lain-lain? Mungkin awalnya kalau namanya kenalan ya, kita belum bisa tahu sih sebenarnya. Maksudnya kita tahu attitude ini kayak apa. Mungkin ya kalau dengar-dengar dari cerita orang ya bisa. Cuma kan misalnya kita kenalan sama satu orang yang kita belum pernah kenal tuh, terus misalnya dia bisa nyanyi atau dia bisa main gitar atau dia bisa main saxophone, kita kan nggak tahu memang attitude-nya gimana. Cuma seiring berjalannya waktu itu akan kesaring sendiri sih menurut gua. Jadi misalnya udah gua ajak nih, terus gua ajak yang kedua, gua ajak yang ketiga, kan otomatis kita udah tahu nih, oh orangnya tuh ternyata kayak gini ya gitu. Gitu sih. Kalau dari segi musikalitas udah jelas, maksudnya gue pernah lihat dia perform, gue pernah lihat video dia main, ya itu udah kayak audisi kan, maksudnya gue udah bisa menilai sendiri intinya gitu. Cuma kalau dari segi attitude ya seiring berjalannya waktu sih itu kita nilainya. Oke, tapi Gitu. kan di sini kan berarti leadership lu diperlukan kan untuk mengelit sekelompok orang ini gitu dari background yang berbeda-beda untuk perform di satu event, bener nggak? Nah, benar. Ada nggak downsides-nya waktu lu mau ngelit kelompok ini gitu supaya bisa kerjasamanya lebih baik gitu? Susahnya apa? Maksudnya kesusahannya? Kesusahannya adalah karena mereka semua freelancer, jadinya sering tabrakan jadwal udah pasti. Itu udah pasti ya. Oke. Tabrakan jadwal itu udah pasti. Terus nggak ada sih, musisi gue baik-baik semua. Nggak ada masalah apa-apa yang berarti ya, kecuali tabrakan jadwal aja sih paling. Gitu. Nice. Dan di Bali karena jaraknya nggak terlalu jauh-jauh, gue ngomong di Bali ya, gue nggak ngomongin di Jakarta. Kalau di Bali itu karena jaraknya nggak jauh, jadi kita spend time untuk latihan tuh mereka fine juga gitu. Nah, tapi kalau di Jakarta kan kita butuh biaya untuk latihan, transportasi, itu kan kita butuh keluar biaya gitu. Kalau di Bali sih nggak terlalu, karena kan ya ongkos transport juga nggak mahal, nggak macet juga gitu. Itu sih kesusahannya ya, karena gue nggak punya istilahnya pegawai tetap gue nggak punya, jadi ya kalau bisa gue mereka as soon as possible gitu aja, biar nggak tabrakan jadwalnya. I see. Begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman IMU gini, wah gue pengen nih kayak si Joshua nih gitu untuk mulai bidang entertainment ini gitu. Ada tips nggak? Harus invest apa aja gitu? Harus invest apa? Nih ya, menurut gue yang paling gede itu gue invest adalah di biaya iklan. Itu gede banget. Menurut gue hitung-hitung biaya gue iklan, biaya gue pameran itu udah kayak sewa satu ruko dalam 1 tahun. Wow, oke. Cukup lumayan menurut gue ya. Bagi pemula, bisnis pemula menurut gue udah cukup lumayan gitu pengeluarannya. Jadi yang jelas lu kalau mau gini, gue juga selalu push tim yang gue ajak untuk di entertainment gue ini untuk bikin entertainment sendiri.
gue push mereka, ayo lu do bisnis gitu, lu bikin entertainment juga, nggak masalah, gue nggak apa-apa lu punya sendiri. Lu kalau semua orang punya entertainment, semua orang bisa saling ngajak temennya untuk kerja gitu menurut gue. Lu nggak apa-apa, malah gue kasih tipsnya, gue kasih tahu lu harus begini, lu harus keluar duit sekian. Kalau lu punya modal, lu berani bayar, lu bayar. Kita kan punya apa sih platform untuk jadi vendor wedding itu namanya Bright Story kalau lu tahu. Nah, mostly klien gue kebanyakan dari Bright Story itu. Nah, itu kan setiap tahunnya kita harus bayar. Mungkin buat 2 kota sekitar hampir 20 juta lah per tahun untuk taruh brand kita di website tersebut. Itu hampir 20 juta. Terus pameran. Sekali pameran at least gue keluar 25-30 juta. Setahun pameran ada 2 kali, berarti dikali 2. Jadi gue kurang lebih udah keluar 80 jutaan lah. Belum dan lain-lain ya. Biaya iklan Instagram lah, biaya iklan apalah, bikin video lah, itu belum termasuk. Jadi kurang lebih ya kayak sewa ruko. Kayak misalnya sewa ruko di Gading Serpong aja kayak lu bisa 40-50 juta setahun. Nah, sedangkan gue keluar biaya itu hampir bisa dibilang cepet 100 juta setahun gitu. Nah, menurut gue yang berat itu dalam membangun bisnis ini. Biaya advertising ya? Yes, itu berat banget menurut gue. Untuk awal ya, untuk awal gitu. Jadi tetap ada. Jadi misalnya dia ngomong, oh iya enak ya Joshua, cuannya banyak nih, bayar player cuma sekian, cuannya sekian. Lu nggak tahu kan biaya yang gue keluarin gitu loh, ya kan? Lu nggak tahu. Gue waktu keluarin biaya pameran atau biaya Bright Story kan gue nggak minta lu patungan nih, ya kan? Kalau lu tahu, mungkin lu akan nolak ketika gue minta duit dong, gue captial, kita bagi 2 nih, biar ringan gue gitu. Belum tentu lu mau kan gitu. Nah, Gitu sih. selain biaya advertising-nya begitu gede gitu, ada harus invest apa lagi nggak? Alat kah atau mesin lain kah gitu? Gue semua outsourcing. Rekaman gue di studionya orang, gue bayar. Terus karena gue juga nggak, maksudnya di bidang apa recording kan gue juga nggak terlalu dalemin. Jadi gue pasti mixing mastering sama orang. Terus di studio gue pasti pakai studionya orang. Paling kalau lu mau hemat biaya, lu punya kamera atau GoPro. Jadi ketika lu wedding, lu bisa kayak rekam sendiri. Itu cukup menghemat biaya sih. Paling itu aja. Sama tentunya alat musik lu masing-masing ya. Kalau lu main drum ya, lu modal lah di drum. Lu main bass, lu modal di bass. Ya itu udah pasti sih. Kalau lu main musik, lu pasti punya alatnya. I see. Jadi outsourcing ya kalau udah menyangkut instrumen ya? Iya, benar. Semuanya outsourcing, Bu. Oke, nice. Wow, gue aja jadi yang guru musik piano gitu, jadi belajar banyak nih sama si Bapak Cuan ini nih. Enggak lah. Oke. Kita. Aduh, si Bapak Bukan ini. sekolah musik kan juga modalnya gede kali. Iya, pasti dong. Nah, Iyalah. Jadi ada tips nggak yang bisa lu bagiin ke teman-teman buat teman-teman IMU di sini kalau mereka pengen ngerintis juga harus siap Business mental kah atau apa nih? Jangan apa yang bisa lu berikan? Tips gue, lu harus tahu apa yang lu jual. Lu harus paham apa yang lu jual. Jadi gini, kita kan main musik tuh ada spesialisasinya kan. Ada orang yang suka main jazz, ada orang yang suka main pop, ada orang yang suka main Latin, ada orang yang suka main klasik gitu. Sebelum lu jual, misalnya gue jual musik jazz. Sebelum gue jual musik jazz, gue harus paham dulu musik jazz itu kayak apa gitu menurut gue. Karena ketika klien nanya nih misalnya, lu bisa jelasin dengan detail gitu apa nih yang lu jual gitu. Jadi nggak kayak iya pokoknya nih nanti yang nyanyi si A, yang A nih bagus deh nyanyinya, udah gitu doang. Udah terus ya
yang B juga bagus, yang C juga bagus, yang D juga bagus. Apa bedanya vokalis A dan B dan C dan D gitu. Nah, karena gue paham, gue bisa jelasin, oh si A ini spesialisasinya dia nyanyi standar nih, dia cocok nih nyanyi lagu-lagu contohnya begini. Si B ini cocoknya nyanyi Latin nih, dia bagus banget kalau nyanyi Latin. Terus si C cocoknya nyanyi lagu pop, repertoarnya banyakan lagu pop gitu. Jadi lu bisa jelasin lah apa yang lu jual, intinya begitu. Menurut gua, kalau lu nggak ngerti apa yang lu jual, mending jangan gitu. I see, I see. Kenali produkmu dulu baru kau jual. Yes. Itu motonya ya kan? Pak ya? Apalagi musik kan. Ya kan, lu tahu sendiri. Maksudnya kita bukan jualan kayak, misalnya kita jualan genset nih. Ya kita, semua orang tahu genset gitu misalnya. Gunanya apa? Gunanya untuk cadangan listrik misalnya gitu. Udah gitu doang. Oke, menarik banget ini ngobrol sama Bapak Acuan ini ya, Bapak Acuan. Gue lagi di Aduh, kota nih, nih jadi jadi namanya Acuan. dengan iya, jadi tapi ini apa namanya, dengan lu sharing knowledge seperti ini, gue seneng banget gitu. Jadi teman-teman bisa belajar banyak untuk bisa matahin stigma seperti ini. Kan banyak kan, maksudnya orang-orang yang masih nggak ngerti, mempunyai pandangan kalau misalkan orang tuh kuliah musik atau musisi gitu kan, Lu mau jadi itu apa? tuh itu selalu menjadi pertanyaan kan. Bahkan Iya. kalau lu tahu sendiri, salah satu teman kita nih, beliau mengundurkan diri dari perkuliahan musik simply karena apa, waktu itu kalau nggak salah calon mertuanya ya memandang beliau dengan sebelah mata gitu, ya kan. Jadinya dia hengkang dari dia berbisnis, jadi dia banting setir, dia tinggalin deh kuliah musik itu gitu. Padahal kalau mau diseriusin, kalau kita mau pikir matang-matang kayak lu gitu kan, bisa aja diakalin gitu kan, untuk menjadi sebuah pendapatan nafkah yang baik gitu loh. Iya, Ya nggak bisa sih? aja. Bisa aja. Ya, menurut gue banyak faktor juga sih. Sebenarnya yang itu sebenarnya bisa dibantu sih. Stigma kayak gitu tuh bisa dipatahkan, sebenarnya bisa dibantu juga dengan cara edukator-edukator tuh ngajarin, ngasih knowledge tuh untuk gimana sih lu cari duit dari main musik gitu. Jadi menurut gua, edukator tuh penting banget. Nggak cuma ngajarin teknik, nggak ngajarin lu supaya sampai jago, tapi itu juga penting gitu loh. Iya kan? Maksudnya gue sering banget. Ya makanya saya buat konten ini deh Pak. Iya, maksudnya sering banget nih gue lihat ya, kayak banyak musisi yang udah tua-tua gitu. Kasihan gitu, maksudnya sampai sekarang masih main musik gitu, masih main musik masih reguler gitu kan. Maksudnya pada saat di umur sekian tuh kan kita udah kayak, lu main musik sekuatnya sampai umur berapa sih? Setiap hari gitu. Lu main musik Senin sampai Minggu, lu kuatnya sampai umur berapa sih? Umur 50-an juga lu udah capek banget kan. Gitu loh. Kayak mereka, tapi mereka nggak punya pikiran untuk berbisnis gitu. Kayak bingung. Gue kalau nggak main musik, gue nggak dapet duit, gue nggak bisa makan. Gimana lagi ya? Gue mau nggak mau gue tetap main musik gitu sampai akhir hayatnya gitu. Menurut gue edukator tuh harus ngajarin sih buat setiap musisi yang buat mahasiswa mereka, buat murid mereka, gini loh caranya cari duit dari musik gitu. Lu nggak bisa pungkiri lah, kita butuh duit buat hidup. Meskipun kita seniman, lu butuh duit kan buat makan, buat ngasih orang tua lu, buat ngasih orang-orang yang susah. Jangan sampai lu jadi orang yang susah yang jangan sampai lu yang disumbang gitu, maksud gua. Kurang lebih begitulah. Sih. Ya sih, itu memang harus ada wadahnya dan memang harus diedukasi sih. Kalau enggak, mungkin banyak orang yang masih kebingungan juga kan.
Dan mungkin kayak agak tabu gitu loh. Kayak bagi edukator tuh, menurut gua kayak agak tabu gitu untuk ngajarin gini loh caranya cari uang gitu loh. Itu agak nggak pernah sih gua dengar maksudnya selama gua kuliah, gua nggak pernah nih ada dosen yang ngajarin gitu. Jos, gini nih caranya cari duit, Jos. Itu nggak pernah. Nah, menurut gue itu harus ada sih. Mungkin bisa dimasukin ke bisnis manajemen, mata kuliah baru gitu, bisnis manajemen. Bisa juga kan? Di major musik ini sendiri ya? Iya, business in music. Maksudnya music in business management, nggak tahu judulnya apa. Tapi kurang lebih tahu kan apa yang harus ini kita paham gitu, menurut gua. Good input sih. Gue aja nggak kepikiran. Yeah. Wow, nice. Wah, si bapak ini hebat juga. Yang tadinya masih kuliah, masih kecil, sekarang udah jadi besar sekali. Wah, bisa matahin stigma untuk para apa namanya? Gue dari dulu 70 para orang tua di luar sana. Jadi iya. Tapi dengan lu sharing hari ini, makasih banget. Jadi mungkin orang tua di luar sana bisa tahu. Jadi aman kok Bapak Ibu kalau menantunya ini musisi. Buktinya Joshua salah satu cuan live-nya benar-benar gitu. Amin. Ntar gue bagi-bagi. Juga lu dengan gue buka begini tuh gue juga bisa ngasih lapangan pekerjaan lo buat musisi-musisi gitu loh. Itu kenapa gue push setiap musisi itu punya bisnis yang sama dengan gue. Meskipun itu bakal jadi saingan gue, tapi at least lu bisa buka lapangan pekerjaan buat teman-teman lu gitu. Gue terbatas dong ngasih kerjaan. Misalnya nih, gue sehari 2 wedding. Masing-masing 4 orang. Gue cuma bisa ngasih 8 orang pekerjaan. Ya kan? Nah, kalau misalnya lu buka, ini gue ngomongin untuk musisi ya. Gue nggak ngomongin orang yang bukan musisi untuk buka entertainment. Gue ngomongin musisi buka entertainment. Kalau lu misalnya ada yang order sama lu 5 quintet, lu bisa ngajak orang 4 at least. Lu bisa kasih mereka kerjaan. Teman satu lagi buka lagi, teman satu lagi buka. Jadi semua musisi punya pekerjaan gitu. Dan akan jalan terus. Gitu sih. Ini gue ngomongin musisi buka entertainment, bukan orang yang maksudnya bukan musisi buka entertainment ya. Gitu. Jadi saling apa ya? Ya saling ngasih kerjaan lah. Jadi lu kerja terus. Gitu. Nice. Wow, what a thoughtful mind. Wow, empatimu sungguh tinggi, Bapak. Wah, nice. Wah. Ya, makanya setiap orang yang mau belajar, setiap orang yang mau belajar buka entertainment sama gue pasti ajarin. Pasti gue kasih tahu. Lu harus ngapain, gue pasti kasih tahu. Begitu. Oke. Nih Pak, kita udah sampai di penghujung. Pertanyaan terakhir yang harus gue tanyain ke semua guest di IMU ini. Apa impian lu ke depannya nih sebagai seorang music entertainment entrepreneur? Impian gue bisa punya tim di setiap kota di Indonesia tanpa harus terbangin. Jadi sementara ini gue udah ada 4 kota, Semarang, Surabaya, Jakarta, Bali, tanpa lo harus terbangin pesawat musisinya. Jadi itu nggak nambah biaya lagi buat kapal-kapal kan. Itu. Terus kalau ya impian gue kalau bisa di semua kota ada, di Medan kayak, di Pontianak kayak, di mana gitu. Jadi semuanya jalan. Bahkan kemarin gue sempat pengen expat ke Sydney juga. Karena gue ada tim di Sydney juga, cuma belum karena COVID, jadi gue tunda dulu lah sementara. Tapi mungkin soon lah, akhir tahun ini atau tahun depan Sydney udah ada cabang. Nice. Ya, itu impian gue di setiap kota gue punya tim. Nice.
Wow. Sukses terus, Pak. Pasti bisa. Nice. Semoga. Wah. Pak, makasih Yes. banget buat Thank you, waktunya, buat Ibu Guru. kesempatannya, mau sharing-sharing sama teman-teman IMU di sini. Pak, nih, Sama-sama. kalau ada dapat pertanyaan dari teman-teman IMU nanti, gue mau dong konsultasi nih sama si Joshua tuh, boleh nih tentang business management and so on, atau yang wedding entertainment begitu. Mesti hubungin Bapak kemana nih? Boleh dong, Instagram aja, @joshua_setiawan. @joshua_setiawan. Ada Ya, email DM atau? DM boleh, terus di Instagram gue ada nomor WhatsApp gue. Anytime call aja. Nice. Entertainment gue juga opennya 24 jam. Wow, si Bapak ini Jadi sungguh. lu mau wedding jam 3 pagi juga kita layani. Sumpah, benar. Ini gue nggak ngibul. Okay. Lu mau grand entrance jam 3 pagi gue layani. Oke. Kita 24 jam. Ada di Instagram gue. Jadi di Instagram gue itu ada tulisannya Joshua Setiawan Entertainment, nomor telepon, email, we are open 24 hours. Oke, berarti DM personally juga langsung bisa dijawab ya, Pak ya? Boleh dong, boleh. Wow. DM, call, WhatsApp. Nice. Boleh. Waduh. Makasih banget Bapak. Ya ampun, murah hati sekali Anda ini. Thank you banget udah mau sharing. Ya, sama-sama. Semoga tetap sukses, tetap sehat, impiannya tercapai. Amin. Biar di seluruh kota-kota di Indonesia. Iya, makasih banget Pak. Yoi. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silakan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silakan follow kami di Instagram @imu_Indonesia atau follow Facebook page kita di Intelligence and Music. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.